Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semua untuk belajarnya PIN UTBK tahun 2024. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas soal PK lagi nih teman-teman, tapi model soalnya adalah menentukan hubungan kuantitas P dan Q. Nah, soal-soal kayak gini teman-teman ya, itu banyak yang tricky ya atau mengecoh. Kalau teman-teman nggak hati-hati ngerjainnya itu bisa salah loh. Nah, aku akan ngasih tips-tips atau cara-cara yang tepat untuk mengerjakan soal-soal kayak gini teman-teman. Makanya pantengin terus video aku dan jangan di-skip ya. Oke, langsung aja yuk kita ke soal-soalnya. Oke, untuk soal-soal PK yang jenis menentukan hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q gitu ya. Itu biasanya kita akan dikasih soal yang ada tabel kayak gini nih teman-teman. Kemudian P-nya nanti apa, Q-nya apa, lalu kita bisa menentukan, diminta menentukan hubungan mereka itu apakah lebih dari, kurang dari, atau sama, atau tidak bisa ditentukan, kayak gitu. Nah, untuk soal yang pertama ini, P-nya adalah fungsi pecahan ya. Kemudian Q-nya adalah fungsi linear. Nah, di sini diberikan interval X antara 5/6 sampai 1/5. Mana kira-kira hubungan yang benar? Oke, kita tulis dulu interval X-nya. X-nya kan antara 5/6 sampai 1/5 itu adalah 1 kali 5. Nah, kita ubah jadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah pembilangnya 6, berarti dia 6/5. Sampai 6/5, teman-teman. Oke. Lalu, ini coba ya kita ubah dulu penyebutnya nih biar sama. Biar nanti kita bisa tahu nih interval-interval yang bisa kita pakai untuk ngecek tuh kira-kira yang paling gampang tuh yang angka berapa, untuk X yang berapa nilainya. Nah, 5/6 ini 6 sama 5 kan KPK-nya 30, maka yang ini kita sama-sama dikali 5, ini kali 5, yang sebelah sini ini kali 6, ini kali 6 ya. Jadi ini 25/30 interval X-nya ya. Sampai 36/30 gitu teman-teman. Nah, kelihatan ya kalau ini sekarang. Lalu kita lihat untuk yang P. Pertama-tama P itu adalah 16 min X pangkat 4 per 4 plus X kuadrat. Nah, teman-teman, itu jangan langsung mensubstitusi nilai X ya. Karena ternyata fungsi itu kadang-kala bisa disederhanakan seperti ini. Masih ingat nggak? Fungsi aljabar, kan ya, rumus aljabar istimewa. Dimana kalau misalkan ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita jabarkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, ini harus dihafal ya teman-teman ya rumusnya ya. Maka bentuk 16 min X pangkat 4 itu juga bisa kita jabarkan. 16 itu kan 4 kuadrat. Nah, X pangkat 4 itu X kuadrat, kemudian dikuadrat ya, dipangkatin 2 lagi. Karena kalau dalam rumus-rumus eksponen atau perpangkatan, pangkat di pangkat itu pangkatnya bisa dikali itu kan, balik lagi ke bentuk awal ya. Lanjut, ini per 4 plus X kuadrat. Lalu kita jabarkan ini menjadi 4 plus X kuadrat dikurung dikali 4 min X kuadrat. Per 4 plus X kuadrat. Karena dia di atasnya perkalian, maka kita bisa coret dengan yang penyebut teman-teman. Hasil akhirnya adalah 4 min X kuadrat. Ternyata dia juga masih bisa lebih sederhana lagi ya. Jadi ini kan 2 kuadrat. Nah, ini X kuadrat. Kita bisa jabarkan menjadi 2 plus X dikali 2 min X. Ini untuk yang P. Ternyata itu ada bentuk yang sama nih dengan Q, ada 2 plus X juga ya. Jadi ini kita tulis di sini ya, 2 plus X dikali 2 min X teman-teman. Oke, sekarang kita akan memasukkan atau mensubstitusi nilai-nilai X yang diberikan dengan persamaan yang sudah sederhana ini teman-teman. Kita cek nih, kalau P hasilnya selalu konsisten, artinya misalkan dia selalu kurang dari Q gitu ya, kita memasukkan atau mensubstitusi nilai X berapapun di antara interval ini tadi ya, atau yang ini, itu maka dia bisa kita tentukan hubungannya kalau konsisten gitu ya, untuk nilai X berapapun. Apakah konsisten? Kita lihat di antara 5/6 sampai 6/5 itu kan ada
ada, karena 5/6 nya ini nggak include ya teman-teman ya, X nya lebih dari 5/6, berarti ada 6/6, dimana 6/6 tuh 1 ya. Kemudian 7/6, 7/6 tuh kita cek ada nggak di interval ini, karena kan kita nggak tahu ya penyebutnya di sini 6/5 soalnya, di sini penyebutnya 5. 7/6 tuh kalau kita jadikan per 30, ini kita kali 5, ini kita kali 5, itu kan jadi 35/30. Oke, berarti dia masuk di sini ya. Dia berarti masuk di interval ini setelah kita ubah bentuknya menjadi per 30 semua. Jadi 7/6 bisa kita pakai nanti untuk kita cek. Lalu kemudian oke, kalau kita lihat dari sebelah kanan yaitu interval 6/5, itu sebelum 6/5 karena X nya kurang dari 6/5 itu kan ada 5/5 juga ya teman-teman ya. Kemudian ada 4/5, bisa nggak ya 4/5? Coba 4/5 kita tulis dulu. Kalau kita jadikan 6/30, ini kali 6, ini kali 6, 4 kali 6 24. 24 nggak masuk berarti ini ya. 24 kan sebelumnya 25/30. Oke, kita cek pakai angka ini aja deh. Pertama-tama, pada saat kita substitusi X nya sama dengan 5/6, jelas enggak ya, karena dia kan lebih dari X nya lebih dari 5/6. X nya 1 deh, X nya 1. Maka kita punya P nya, P itu adalah 2 plus X dikali 2 min X. Kemudian Q nya 2 plus X. Nah, X nya 1, 2 min 1 kan 1 teman-teman. Jadi kalau 2 min 1 kan 1, 1 kali 2 plus X kan 2 plus X, sama dengan 2 plus X. Oh, Q nya jadinya sama kayak P, jadi P sama dengan Q, sama-sama 2 plus X gitu. Apakah ini selalu konsisten? Kita cek dulu ya. Untuk yang 7/6 tadi kan bisa kita cek tuh. Pada saat X nya 7/6, itu berarti nilai P nya adalah 2 plus X dikali 2 min 7/6. Iya kan? Q nya kan kita udah punya ini ya, 2 plus X ini ya. 2 plus X itu nggak usah kita hitung berapa. Tapi jelas ini hasilnya nggak 1 nih. Jadi P itu nggak mungkin, maksudnya ini 2 min 7/6 itu kan nggak mungkin 1 ya teman-teman ya. Artinya nilai P di sini udah nggak sama lagi dengan Q, bisa kurang dari, bisa lebih dari teman-teman. 2 min 7/6 tuh kayak ini kita jadiin per 6 ya. 2 itu adalah 12/6. Jadi langsung 12 kurang 7/6. 12 kurang 7 itu berapa? 5/6. Jadi ini adalah 2 plus X kali 5/6. Nah, apalagi dia dikali dengan pecahan yang pembilangnya kurang dari 6, artinya nggak sampai 1. Pecahan itu kalau misalkan dia nggak nyampe 1, dikali dengan angka berapapun, ini jadi turun ya teman-teman ya. Jadi makin kecil. Nah, berarti di sini nilai P-nya, karena Q-nya 2 plus X, kemudian P-nya 2 plus X, tapi dikali dengan pecahan yang kecil, maka P-nya jelas kurang dari Q. Nah, ini tidak konsisten. Dengan X 7/6, P-nya kurang dari. Dengan X sama dengan 1, P-nya sama kayak Q. Karena dia tidak konsisten, maka ini hubungan P sama Q ini nggak bisa ditentukan teman-teman. Kecuali misalkan ada catatan tambahan tuh kayak dimana X-nya bilangan bulat, berarti kita hanya bisa substitusi X sama dengan 1 ini. Tapi kan tidak ada keterangan seperti itu. Maka hubungan P dan Q tidak konsisten karena nilai P-nya tidak konsisten, berubah-ubah. Sehingga jawabannya adalah D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Diketahui 3 bilangan dengan yang terkecil adalah 27 dan terbesar adalah 36. Jadi ada 3 bilangan nih, A, B, C. Yang terkecilnya adalah 27. Kemudian ini B nya kita nggak tahu, terbesarnya 36. Jadi bilangannya jumlahnya ada 3. Manakah hubungan yang benar antara P, Q ya? Di mana P itu adalah dia rata-rata terkecil yang mungkin dari ketiga bilangan itu. Nah, mari kita lihat ya teman-teman ya, rumus rata-rata. Itu kan adalah penjumlahan semua bilangan ya. Jadi, aku langsung pakai angkanya aja. Ini berarti 27. B yang mungkin kira-kira berapa nih? Kalau misalkan angka terkecilnya adalah 27. Maka B yang paling mungkin itu adalah kita bisa ambil yang paling kecil deh. Yaitu 28. Bisa aja kan? Nah, kayak gitu. Dibagi 3. Ini 40, 50, 50. Berapa nih teman-teman? 55 tambah 36 itu adalah
91. Oke, langsung aja ya, 91 per 3. Ini kan sekitar 30, sekian, sekian, sekian. Oke. Nah, jadi karena angka 28 ini boleh, kita ambil angka 28 yang dia itu sebenarnya adalah angka setelahnya 27 aja, dia nilainya 30. Rata-rata yang mungkin ya. 30, sekian. Maka kalau kita ambil yang lebih besar lagi dari 28, kita ambil 30, kita ambil 31, 32, kan boleh-boleh aja. Maka itu pasti kan lebih dari 30 lagi tuh rata-ratanya. Artinya P ini selalu konsisten. Dia selalu konsisten lebih dari Q, karena Q-nya 29, teman-teman. Nah, maka ini hubungannya jelas antara P dan Q. Yaitu apa? P selalu lebih dari Q. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui A sama dengan 4. Oke, kita kasih tanda hanya 4. Kemudian B-nya itu interval antara 6 dan 8. Jadi B-nya 6 sampai 8. Kalau P-nya 0,6 dan Q-nya adalah A per B, maka hubungan P dan Q ini gimana? Nih, sekarang kita perhatikan. A sudah pasti 4 ya. A sudah pasti 4. Kemudian B-nya berapa nih? Kan antara 6 dan 8. Itu bisa aja kan 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Karena tidak ada ketentuan B itu adalah bilangan bulat. Jadi dia juga bisa bilangan desimal ya, atau bilangan-bilangan yang ada komanya. Maka yang paling ini deh, yang paling gampang kita ambil yang bulat dulu ya. Jadi kan antara 6 dan 8 itu di sini bisa ada 7. Jadi B yang pertama itu bisa 7. Nah, kalau kita substitusi B-nya 7, maka 4 per 7 itu berapa, teman-teman? Kita bikin jadi pecahan aja deh tetap ya. Lalu P-nya ini kita ubah jadi pecahan juga. 0,6 itu sama dengan 6 per 10. Kalau kita sederhanakan itu menjadi 3 per 5, ya kan? Nah, lagi-lagi cara membandingkan kedua pecahan itu gimana? Kita samakan penyebutnya. Ini kita kali dengan 5 sama 7 itu kan samanya di 35. Ini kita kali 5, ini juga kita kali 5. Ini kali 7, ini kali 7. Maka ini 20 per 35. Kemudian ini 21 per 35. Lebih besar mana, teman-teman? 20 per 35 sama 21 per 35. Jelas saja lebih besar P. Jadi P lebih dari Q di sini ya. Lebih dari Q. Iya kan? Itu kalau kita pakai yang B-nya 7. Nah, sekarang nih kita juga bisa pakai yang 6,5 ya, biar nanti nyarinya gampang. Kita pakai yang nilai B-nya 6,5. 6,5 itu kalau kita jadikan pecahan itu adalah, ini teman-teman, 6,5. Berarti kan 13 per 2 gitu ya. Kita lihat. Q adalah A per B. A-nya 4, B-nya adalah 13 per 2. Ini bisa kita balik. Kalau 4 dibagi 13 per 2 berarti kayak 4 dikali 2 per 13. Jadinya adalah 8 per 13. Lalu kita bandingkan nih P dengan Q. P itu tadi adalah 3 per 5 ya. Kemudian Q-nya adalah 8 per 13. Kita samakan penyebutnya. Ini tinggal kita kali 13. Lalu yang ini kita kali 5. Nah, jadinya 3 kali 13 itu adalah 39. Ini nggak usah kita kali kan, nggak apa-apa ya. Per sama aja ya kayak tadi. 8 kali 5 adalah 40. Per penyebutnya udah sama. Lebih kecil mana? Lebih kecil ini, teman-teman. Dimana ini P, ini Q. Berarti P kurang dari Q. Loh, pada saat kita masukkan B-nya 6,5 ternyata P jadi lebih kecil. Sementara yang tadi pada saat kita substitusi ya, atau kita masukkan, kita substitusi aja ya. Kita substitusi nilai B-nya 7, di mana 7 adalah angka di antara 6 dan 8. B-nya lebih dari Q. Nah, ini itu tidak konsisten, teman-teman ya. Jadi, kadang dia itu kurang, kadang dia lebih, ya kan? Artinya nilai Q-nya tidak konsisten. Maka, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jawabannya D. Seandainya ada tambahan informasi, misalkan B adalah bilangan bulat. Nah, maka kita hanya bisa menggunakan angka 7. Itu jelas, teman-teman. Dimana angka 7 tadi menghasilkan nilai P-nya lebih dari Q. Gitu. Tapi, pada saat di sini nggak ada keterangan apa-apa, ya nggak bisa ditentukan hubungannya. Sehingga jawabannya D ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut ya nomor berikutnya. Ini nggak tahu udah nomor keberapa ini. Nah, diketahui rata-rata kelompok bilangan adalah 40.
Ada bilangan yang sebenarnya adalah 60 tapi terbaca 30. Setelah dihitung ulang rata-rata yang benar adalah 41. Oke. Kalau P-nya adalah banyak bilangan dalam kelompok, nah ini katakanlah N ya, banyak bilangan. Dan Q-nya 32, kira-kira hubungan P dan Q itu apa? Nah, kita butuh mencari nilai N, teman-teman. Masih ingat kan ya rumus rata-rata atau X bar? X bar itu adalah banyak data, itu ditulisnya adalah sigma atau jumlah dari XI, di mana I-nya adalah data dari data pertama sampai data ke N, dibagi dengan banyaknya data. Kayak gitu. Jadi sigma X ini bisa kita tulis itu data pertama tambah data kedua tambah data ke N. Nah, dibagi dengan N. Kayak gitu. Mari kita permisalkan saja biar nggak usah nulis sigma-sigma ya. Misalkan X1 tambah X2 tambah titik-titik-titik ini adalah A ya teman-teman ya. Maka dari soal diketahui nih, rata-rata pertama ternyata rata-rata pada saat salah membaca angka 60 ya, yang dibaca 30. Jadi kita punya X bar 1, kita bilang X bar 1 gitu ya. Dimana datanya jumlahnya nggak tahu. Tadi kan kita misalkan A ya, jadi data itu kalau kita jumlahkan kira-kira totalnya A. Terus 30-nya nih kita tulis teman-teman karena dia adalah salah satu dari data ya. Jadi data kesekian ditambah dengan angka 30 sebagai salah satu dari data. Nah, ini per N. Maka kita punya nih, kita substitusi ya, X bar satunya adalah pada saat salah baca tadi 40. Maka 40 sama dengan A tambah 30 per N. Kayak gitu. Kita kali silang ya. Nah, ini. Maka 40N itu sama dengan A plus 30. Oke? Ini sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian kita punya X bar 2 nih teman-teman. Kan datanya masih sama. Kan datanya masih sama ya, masih berupa data yang awal, cuman hanya ada yang salah baca aja. Ternyata yang betul datanya itu 60 teman-teman ya, ternyata bukan 30 gitu. Maka sama aja sebenarnya, jadi sekumpulan data tadi, kemudian ditambah dengan salah satu angka yang udah benar tadi bacanya yaitu 60, nah dibagi N, itu untuk menghitung X bar 2. Nah, X bar 2 nya nilainya 41. A ini bisa kita pecah nih, ditambah 30 tambah 30 kan gitu ya. Kemudian per N, lalu kita kali silang, 41N sama dengan A tambah 30 tambah 30. Kita tadi punya ini teman-teman, A tambah 30 itu adalah hasilnya 40N ya kan. Jadi A tambah 30 itu 40N. Maka ini kita bisa menggantinya menjadi 40N. 40N tambah 30 gitu, sama dengan 41N. Dapat deh kita nilai N. Jadi 41N dikurangi 40N. 40N-nya pindah ke sebelah kiri sama dengan ya, sama dengan 30. 41 kurang 40 berapa? 1. 1N sama dengan 30. Jadi kita punya nilai N-nya ternyata 30. Maka ini 30 itu kurang dari 32. Sehingga P kurang dari Q ya, atau Q lebih dari P. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Soalnya ya, sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000. Kemudian diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu. Oke, berarti dapat dia pakai biaya tambahan ya. Lalu ternyata sepatunya dijual lagi dengan harga lebih dari 300.000. Nah, mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Jika P-nya adalah 20% dan Q-nya adalah persen keuntungan penjualan sepatu. Jadi kita harus nyari yang Q ya teman-teman ya. Perhatikan. Rumus persen untung itu apa? Persen untung itu adalah harga jual dikurang modal dibagi dengan modal dikali 100%. Nah, kita lihat. Sekarang kita cek dulu modalnya. Modal itu adalah pada saat dia beli sepatu kan 200.000 tuh harganya. Kemudian solnya diperbaiki, nambah lagi biaya 40.000. Jadi modalnya adalah 240.000. Kemudian dia jual dengan harga, nah sekarang jual.
lebih dari 300 teman-teman ya. Nah, kita boleh pakai kita boleh pakai angka 300 ini langsung ya, untuk ngecek kira-kira dia dapat keuntungan berapa tuh. Kalau 300 aja dia bisa untung ya kan, maka lebih dari 300 pun untungnya justru lebih kan. Tapi kita cek apakah selalu konsisten hubungan P dan Q nih. Persen untung sama dengan jualnya 300, modalnya 240 dibagi dengan modal dikali 100%. 300 kurangi 240 itu 60.000 dibagi 240.000 kali 100%. 40 ini kita coret, ini kita sederhanakan. 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 itu berapa? 4. Jadi dia adalah 1/4. Kali 100%, berapa? Oh, dia dapat untung 25% nih. Berarti Q-nya 25%, dimana P-nya adalah 20%. Nah, maka ini kan Q-nya yang lebih dari P, atau P kurang dari Q. Dengan dijual harga 300 aja dia untungnya udah 25% teman-teman. Apalagi dijual lebih dari 300.000. Maka pasti Q ini selalu lebih dari P ya. Bisa nanti misalkan dijual 350, untungnya pasti lebih dari 25% kan? Nah, jadi hubungan konsisten. Karena Q ini konsisten selalu lebih besar, maksudnya hubungannya dengan P, maka jawabannya bisa ditentukan Q lebih dari P. Itu gampang ya kalau yang ini ya. Yang penting teman-teman harus menghafal rumus dari persen keuntungan. Soal terakhir ini kalau nggak salah ya, karena aku cuman bahas 6 soal sih di sini ya. Diketahui N adalah banyak bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, bilangan bulat dari X yang memenuhi pertidaksamaan itu berarti kan di sini kita mencari nilai X yang memenuhi. Persamaannya teman-teman itu X min 1 dikali X plus 2 dikali X min 1 per X min 3 kurang dari 0. Oke, dia pertidaksamaan ya, bukan persamaan, pertidaksamaan. P adalah nilai N yang harus kita cari, Q-nya 3. Teman-teman masih ingat nggak gimana cara menentukan domain atau domain X ya? Dari pertidaksamaan teman-teman. Caranya gampang sih. Perhatikan. Kita tulis lagi pertidaksamaannya, pertaksamaan fungsinya. X min 3 kurang dari 0. Nah, gimana cara ngeceknya teman-teman ya? Cara ngeceknya tuh gini. Pertama tuh kita harus cek hasil dari akar-akar. Dan ini enak banget sih, kita langsung udah dapat faktorisasinya ya. Ada X min 1 sama X plus 2. Jadi akar-akar yang pertama adalah X min 1 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 1. Satunya pindah ke kanannya sama dengan. Lalu akar yang kedua X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2-nya pindah ke kanan sama dengan jadi min 2. Kita punya nilai X-nya tadi kan, X-nya yang ditanya ya. Sekarang 1 kemudian min 2. Lalu yang penyebut nih, X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3 pindah jadi 3. Jadi kita punya nilai X-nya 3. Yang kedua, akar penyebut itu tidak ikut teman-teman ya. Penyebut tidak boleh ikut. Maksudnya gimana ya? Dia bukan hasil. Lalu kita bikin interval bilangan. Yang ketiga itu kita bikin intervalnya. Interval dari akar-akar tersebut. Nah, kita bikin interval X. Kita tadi punya nilai X-nya itu ada min 2. Min 2 itu kan paling kiri. Kemudian ada angka 1. Kemudian 1 kan di kanannya min 2 ya. Kemudian X-nya 3 itu di kanannya 1. Ingat, akar penyebut tidak boleh ikut. Jadi ini tuh nggak boleh ikut ya teman-teman. Ini langsung kita kasih buletan bolong. Artinya 3-nya nggak ikut. Kayak gitu. Kemudian, nah gimana teman-teman cara ceknya? Mana nih di antara interval ini yang kemudian memenuhi pertidaksamaan? Yang paling gampang kita cek angka 0 dulu. 0 itu kan antara min 2 dan 1. Ya. Nah, 0 tuh di sini. Seret.
Kita substitusi nilai 0. Nah, ini 0 ini kita substitusi nih ke persamaan. Ya kan? 0 min 1. Nah, bagaimana kalau aku hitung di sini aja? Jadi untuk X sama dengan 0 itu kan langsung aja ya, 0 min 1 adalah min 1. Dikali 0 tambah 2 kan 2. X min 1 tadi kan min 1. Per 0 min 3 ini kan min 3. Ini kalau dikali hasilnya positif. Kalau ini kan negatif ya. Positif dibagi negatif itu kan negatif. Karena dia hasilnya adalah negatif, negatif itu selalu kurang dari 0. Maka ini benar. Di sini memenuhi. Kita kasih tanda. Jadi dia hasilnya negatif dan dia sesuai dengan pertaksamaannya. Oke, kita kurung, kita arsir. Berarti areanya di sini nih, teman-teman. Nah, kita cek apakah min 2-nya ini juga termasuk penyelesaian. Apakah min 2 termasuk penyelesaian? Kita substitusi lagi untuk X min 2. Kita langsung ya, min 2, min 1 itu adalah min 3. Min 2 tambah 2 itu 0. Oke, karena pengalinya 0, ini hasilnya juga min 3. Ini kan entah berapa, 0 dibagi berapapun, dibagi min 3 deh. Sorry, bukan min 3, karena tadi X-nya min 2 ya. X-nya min 2, min 2, min 3, min 5. 0 dibagi berapapun, hasilnya adalah 0, ya kan? Ini sama dengan 0. 0 apakah kurang dari 0? Tidak, ya kan? 0 itu sama dengan 0, maka di sini dia juga tidak ikut ternyata. 2-nya ini bukan solusi, min 2-nya bukan solusi. Jadi kita kasih buletan. Buletan yang bolong. Nah, di antara 1 sama 3 itu ada angka 2, teman-teman. Karena tadi n-nya adalah banyak bilangan bulat. Jadi 2-nya harus kita cek. Apakah 2 adalah solusi? Apakah 2 adalah solusi? Kita cek. Untuk X sama dengan 2. 2 kurangi 1, 1 ya kan? 2 tambah 2, 4. Ini hasilnya juga 1. 2 dikurangi 3 itu min 1. Ingat, ini positif, ini negatif. Dia hasilnya pasti negatif. Karena positif dibagi negatif itu negatif. Dia kurang dari 0. Ini memenuhi, teman-teman. Berarti arsiran kita tadi sampai sini ya. Ini juga hasilnya negatif. Oke, min 3-nya. Kok min 3? 3-nya jelas ini tidak ikut karena dia adalah akar penyebut. Jadi salah satu syarat dari fungsi pecahan tuh teman-teman ya, tuh penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi pasti nanti untuk akar penyebutnya tidak ikut. X min 3 itu tidak boleh 0. X-nya nggak boleh 3. Ya, itu untuk fungsi pecahan. Maka bilangan bulat yang memenuhi ada berapa nih teman-teman? Ada angka 0, ada angka 1, ada angka 2. Maka yang memenuhi adalah di sini juga ada angka min 1 ya. Min 1 pasti memenuhi ya, karena dia di antara interval min 2 sampai 1. Jadi ada min 1, 0, 1, 2. N-nya adalah 4. Jadi ada 4 bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan. Maka N adalah 4 itu lebih dari 3. Sehingga jawabannya adalah P lebih dari Q. Gampang ya? Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, kemudian komen sebanyak-banyaknya, dan share juga video aku ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan nyalakan tombol lonceng. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.